Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang kurang sehat, mungkin kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, kembali sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk ke pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini ya. Kalian masuk ke bab kewajiban menuntut ilmu. Namun sebelum kita masuk ke materi, di sini ada cuplikan atau sedikit perkenalan ya, perkenalan singkat, yaitu berkaitan dengan biodata Umi sendiri yang akan mengajar kalian mungkin selama ke depan ya, semester 1 semester 2 bagi kalian kelas 7 D sampai dengan 7K dengan Umi ya. Baik, di sini ada biodata singkatnya. Nama Umi Feniat Nasari SPD. Bisa kalian panggil Umi Feni atau Ibu Feni ya. Alamat Umi di Bubulak RT 08 LW 9 Tanjung Pura Karawang. Untuk pendidikannya kalian bisa lihat di sini. Alhamdulillah dari SD, SMP sampai SMA itu Umi di Karawang, karena produk lokal ya. Umi salah satu produk lokal, lahir pun di Karawang karena ibu orang Karawang, ayahnya orang Bogor begitu ya. Oke, untuk S1 Umi ke Bandung di UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian di sini ada nomor telepon atau WA, boleh kalian catat. Apabila yang sudah masuk ke grup, mungkin kalian sudah bisa melihat WA Umi. Bagi yang belum, silahkan kalian catat, boleh kalian japri ke Umi, tolong masukkan ke grup ya. Oke, silahkan Umi tunggu. Mungkin tidak ada yang ditanyakan ya, karena kita akan lanjutkan saja ke materi, yaitu kewajiban menuntut ilmu ya. Di sini akan kita pelajari sebetulnya banyak ya, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita tuh wajib sekali untuk menuntut ilmu begitu ya. Ada hadisnya, kemudian nanti ada hikmah dan juga pelajaran yang akan kita dapatkan ya. Untuk Al-Quran sendiri, ternyata wajibnya menuntut ilmu itu sudah ada di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Oh ya, bagi yang sudah memiliki LKS, Umi ucapkan terima kasih. Boleh kalian buka bab terakhir ya. Begitu. Di sini bab 1 ya. Kalau di LKS tuh bab terakhir, bab 6. Di buku paket pun sama, boleh kalian buka bab 6, atau jika kurang sesuai, boleh kalian lihat daftar isinya. Kalian lihat di daftar isi, di sana kewajiban menuntut ilmu itu atau pentingnya ilmu pengetahuan ya, judulnya hampir sama, berbeda-beda, namun ya tujuannya sama. Pentingnya menuntut ilmu itu beberapa, silahkan. Oke, kita mulai dengan Al-Quran terlebih dahulu, karena pedoman kita salah satunya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Oke, kalian bisa baca artinya
Ya, di sini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan, Allah itu sudah menjanjikan bagi setiap orang yang menuntut ilmu, saking wajibnya ilmu itu, maka Allah itu akan mengangkat beberapa derajat orang tersebut, ya, baik dari harkatnya, martabatnya, kekayaannya. Insya Allah bagi orang yang ikhlas dan tulus mencari ilmu akan Allah angkat, ya, begitu. Jadi jangan bermalas-malasan, ya. Oke, contohnya seperti apa, ya? Tidak ada orang yang tidak sukses, ya. Sebagian orang tidak ada yang tidak sukses apabila ia menuntut ilmu atau belajarnya itu sukses, gitu ya. Kebanyakan orang yang sekolah S1, orang yang sekolah S2, ya, itu kan biasanya dia mendapatkan pekerjaannya lebih mudah, begitu. Karena kenapa? Ya, perjuangan untuk menuntut ilmunya pun keras, ya, sehingga ia mendapatkan ganjarannya, yaitu pekerjaannya itu lebih mudah, ya, kebanyakan, ya. Oke, jadi jangan harap bagi yang bermalas-malasan itu mendapatkan suatu kesuksesan. Kuncinya berhasil yaitu bekerja keras, salah satunya belajar, ya. Oke, keutamaan kalian hari ini salah satunya yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya salah satunya yaitu dengan belajar. Silahkan kalian tekuni, silahkan kalian fokus, meskipun kalian berada di rumah masing-masing, tapi kalian harus tetap semangat untuk menjalankan salah satu kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu belajar atau menuntut ilmu, karena sudah ada di dalam ayatnya atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijanjikan, ya. Bahkan di sini dikuatkan kembali di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan kekuatan, ya. Maksudnya dengan kekuatan itu ya dengan ilmu. Sebetulnya manusia itu kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Jadi sebetulnya manusia itu bisa, ya, bisa menciptakan atau bisa pergi ke bulan, begitu, bisa menghasilkan satelit-satelit sehingga kita bisa berkomunikasi menggunakan handphone. Kemudian ada jaringan-jaringan 4G, kemudian 5G, kemudian apalagi, yang paling tinggi 5G, ya, 4G, 5G. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu yang manusia pelajari. Memang Allah memerintahkannya seperti itu. Namun di samping kalian mempelajari ilmu, ya, jangan sampai kalian menghidap penyakit yang namanya sombong. Karena kenapa? Ilmu jika didampingi dengan sombong, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Carilah ilmu yang mana ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita, yang berguna di dunia maupun di akhirat, begitu. Salah satunya yaitu ilmu agama, ya. Dengan agama kalian akan menjalani hidup yang lurus dan juga terarah kalian, ya, begitu. Karena di sini sudah Allah janjikan, ya, hai golongan jin dan manusia, belajarlah kalian, begitu, ya. Oke, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Bahkan ada pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin sekarang tidak hanya Cina saja, ya. Silahkan kalian pergi ke Amerika, kemudian pergi ke Arab Saudi, ya. Ya, boleh kalian menuntut ilmu, punya cita-cita ingin menuntut ilmu misalkan di Al-Azhar University, ya, yang berada di Timur Tengah. Nah, kalian boleh bercita-cita seperti itu, karena memang ilmu itu sangat wajib, ya. Belajar itu terus belajar selama kita masih hidup, ya. Karena di sana ilmu itu wajib, belajar itu wajib mulai dari kita berojol, begitu, ya, keluar daripada rahim ibu kita
Sebetulnya di dalam lahim pun kalian sudah belajar ya. Oleh siapa? Pranatal, oleh ibu kalian begitu. Ketika kalian berojol keluar dari rahim ibu kalian, maka di sanalah kalian wajib menuntut ilmu sampai dengan kalian kembali dimasukkan ke dalam liang kubur ya. Oke, maka di sini wajiblah kalian untuk belajar, tidak ada kata malas ya. Baik, bangun kalian, kita akan berlari ya. Kita akan belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya karena kalian pun punya cita-cita ya di sini. Oke, lanjut kepada hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim ya. Oke, paham ya di sini ya. Dengan adanya pandemi sebetulnya kita diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya para dokter, para ilmuwan sedang menggali dan mencari bagaimana cara membunuh virus tersebut. Nah, ini pun sama pembelajaran bagi umat Islam. Ya begitu, bagi kita yang misalkan awam, bersabar, kemudian mematuhi perintah yang sudah ada dikeluarkan oleh pemerintah ya, yang salah satunya yaitu diam dulu di rumah, menggunakan masker, cuci tangan, itu adalah sebagian daripada pembelajaran juga ya. Jadi kalian, bagaimana sih kita itu menghadapi, kita sama-sama sebagai umat muslim dan juga sebagai umat manusia mengatasi pandemi ini dengan tanpa harus baku hantam begitu ya. Jadi kalian itu dituntut untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Di sini keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai pulang. Tuh ya. Ketika kalian nih pondok umurnya ya, datang ke sekolah tapi di jalan tiba-tiba kalian terjadi suatu kecelakaan, auzubillah ya, ini salah satu contoh, kemudian kalian meninggal. Nah, maka meninggalnya pun itu sebagai fisabilillah ya, sebagai fisabilillah karena kalian sedang berjuang di jalan Allah. Salah satunya yaitu belajar menuntut ilmu. Subhanallah sekali ya, sangat ditinggikan sekali bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat pun rela sayapnya dijadikan sebagai jalan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, ini keutamaannya sungguh luar biasa. Dan balasan bagi orang yang berilmu, di sini ada hadis dari Katsir bin Qais ya, Rawahul Abu Daud, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Betul ya, kalau kita berilmu, kalau kita memiliki ilmu, maka kita mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun yang tadi Umi bilang, hati-hati, tidak boleh sombong ya. Karena kenapa? Sebagian kecil daripada orang yang pintar itu sangat dekat sekali dengan kesombongan. Jadi hati-hati. Oke ya, mungkin itu saja ya. Di sini kandungan Al-Mujadalah dan juga kandungan Ar-Rahman kita akan lanjutkan minggu depan karena waktunya sangat terbatas sekali. Kalian boleh tulis ayat Al-Qur'annya, Quran surat Al-Mujadalah dan juga Quran surat Ar-Rahman di buku tulis kalian masing-masing, kemudian nanti difotokan ya. Dan hadis tentang menuntut ilmunya boleh kalian tulis juga dengan artinya. Ya, paham? Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Kalau kalian ingin bertanya, boleh kalian berkomentar ataupun kalian bisa WA ke Umi ya. Insya Allah Umi balas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.